Tunanganku pamit mau kuliah di luar negeri. Aku percaya saja sampai temanku mengirim sebuah foto. Di sana dia tampak hamil besar, menggandeng mesra lengan seorang pria. Aku terpaku 3 detik, menutup obrolan, lalu mengirim pesan ke orang lain. Siapa tadi nama kakak non? Zhao Hanwen. Kenapa? Tanganku gemetar sampai tola muncrat ke layar ponselku. Kebetulan yang sungguh gila. Bro, kamu kena selingkuh. Saat dia menggebrak ponselnya ke meja, pria di panggangan sebelah kami tersentak hingga menjatuhkan tusukan sate ke bara api. Aku menatap layar itu, fotonya agak buram, tapi masih sangat jelas. Linro mengenakan gaun putih dengan rambut lebih panjang dibanding saat dia berangkat. Wajahnya juga sedikit lebih berisi. Dia sedang merangkul mesra lengan Zhao Hanwen. Dia tersenyum lebar, tangan satunya mengelus lembut perutnya yang membuncit. Latar belakangnya adalah jalanan khas Eropa dengan penunjuk arah berbahasa Prancis. Kamu lihat ini. Suara Jiang Duo naik 1 oktav saat dia melompat dari kursi plastiknya. Dia mengetuk layar begitu keras sampai kukunya hampir meretakan kaca. Itu tunanganmu. Hamil di Prancis bersama seniormu waktu kuliah. Aku mengambil sat ginjal panggang lalu menggigitnya. Iya. Jiang Duo menatapku bagai anjing golden retriever yang dibuang di tempat istirahat jalan tol. Cuma iya? Tunanganmu punya anak dengan pria lain di Eropa, dan responsmu cuma iya? Aku terus mengunyah. Aku menelan makanan dan menyeka mulutku. Jiang Duo, sebenarnya aku sudah tahu soal Ines sejak 2 bulan lalu. Dia langsung mematung. Kerang saus bawang yang baru digigit setengah menggantung di dekat mulutnya yang menganga. Airnya menetes ke jari-jarinya. 2 bulan lalu? Ya, aku meneguk bir. Seminggu sebelum dia berangkat, aku menemukan sesuatu di dalam kopernya. Di bagian paling dalam kopernya, aku menemukan alat tes kehamilan dengan 2 garis merah. Padahal kami sama sekali tidak bersentuhan selama 3 bulan terakhir. Dia beralasan terlalu stres belajar untuk menghadapi ujiannya. Lalu dia pergi begitu saja. Dia bahkan menangis di bandara. Mengaku sangat merindukanku dan memintaku menunggunya agar kami bisa segera menikah. Jiang Duo perlahan meletakkan kerangnya. Dia mencengkeram meja sampai buku jarinya memutih. Senior, berikan aku alamat mereka. Aku terbang ke Prancis, sekarang juga untuk mematahkan kakinya. Duduk aku tidak mau. Tapi dia tetap duduk juga, gemetar hebat seperti mesin cuci yang kepenuhan. Kenapa tidak cerita lebih cepat? Kamu memendam semua ini sendirian selama 2 bulan? Matanya benar-benar berkaca-kaca. Aku meletakkan sumpitku, merasa situasi ini sebenarnya agak lucu. Dia 10 kali lipat lebih emosional dibanding diriku sendiri. Tidak ada yang perlu dipendam, kataku. Memang, aku tidak bisa tidur semalaman saat mengetahuinya pertama kali. Sampai menghabiskan setengah botol whisky. Tapi besoknya, aku tersadar akan suatu kebenaran. Kebenaran apa? Di hari keberangkatannya, dia melarangku mendekati gerbang pemeriksaan bandara. Katanya di sana terlalu ramai, sungguh konyol. Dia sebenarnya cuma ketakutan setengah mati kalau aku melihat Zhao Hanwen bersamanya. Jiang Duo terdiam, lalu menggebrak meja dengan tinjunya keras-keras. Botol bir sampai terguling, menumpahkan busa tepat ke celananya. Dia bahkan tidak sadar. Bagaimana bisa kamu tertawa? Apa kamu ini reinkarnasi Buddha? Aku tertawa karena ada hal lain. Aku mengeluarkan ponsel, membuka obrolan, dan mengarahkan layar ke hadapannya. Kontak yang disematkan paling atas memakai emoji matahari kecil sebagai nama panggilannya. Foto profilnya menunjukkan seorang gadis dengan dagu tirus dan tahi lalat kecil di tulang selangka. Jiang Duo melihat sekali, melihat 2 kali, lalu kondong ke depan sambil menyipitkan matanya. Siapa ini? Pacarku, pacarmu. Suaranya pecah begitu keras hingga pasangan di meja sebelah menoleh. Sheng Yu, sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak tahu? Sejak bulan lalu. Aku cuma belum sempat memberitahumu. Bulan lalu, kamu bilang padaku kalau kamu kerja lembur setiap akhir pekan. Aku mengajakmu main bola, kamu bilang lembur. Mengajak makan malam, lembur. Bahkan waktu kuajak ke tempat spa, kamu bilang lembur. Ternyata kamu kerja lembur untuk pacaran dia. Aku tetap diam. Siapa namanya? Tanyanya sambil menatap layar. Xiao Niancheng, Xiao Niancheng, nama yang cantik. Sebentar dia mendongak, matanya melebar. Xiao? Xiao yang mana? Maksudmu, marga pasaran itu? Iya, marga yang itu.
Bukan, maksudku seniormu namanya Xiao Hanwen, dan marga pacarmu juga Xiao. Jiang Duo langsung berkedip 3 kali. Aku hampir bisa mendengar roda gigi di kepalanya berputar kera, sampai akhirnya macet total. Seperti komputer jadul sesaat sebelum muncul layar biru. Apa hubungan pacarmu dengan Xiao Hanwen? Aku mengambil sebatang set kucai panggang lalu mengunyahnya dengan perlahan. Coba tebak. Aku malas menebak, cepat beritahu aku. Dia adik perempuannya. Jiang Duo langsung menyentak badannya ke belakang, kursi plastiknya berderit lalu patah. Dia jatuh terjungkal ke belakang. Kepalanya hampir saja membentur tiang penyangga di belakang kami. Untungnya, dia berhasil menahan dirinya dengan kedua tangan dalam posisi yang sangat canggung. Dia terdiam dalam posisi konyol itu, sambil menatap langit malam dari lantai. Bibirnya bergetar selama 10 detik sebelum akhirnya berhasil bergumam, "Gila, ini kejam banget." Aku menatapnya ke bawah. "Kamu tidak mau bangun? Beri aku waktu semenit, pangkuanmu basah. Ini cuma bir." Dia buru-buru berdiri dengan celana yang basah kuyup. Perempuan di dekat kami terkikik sambil menutup mulut. Jiang Duo mengabaikan rasa malunya. Mencengkeram bahuku begitu kuat hingga hampir mendorongku jatuh dari kursi. "Jadi begini, biar ku perjelas. Tunanganmu pergi untuk melahirkan anak bersama Xiao Hanwen. Lalu kamu malah jadian dengan adik kandungnya sendiri. Ini rencana balas dendam? Bukan, ini murni kebetulan. Waktu pertama bertemu, aku sama sekali tidak tahu siapa kakaknya. Saat aku mengetahuinya, kami sudah saling mencintai." Jiang Duo perlahan duduk kembali. Ekspresinya berubah dari syok menjadi tidak percaya, lalu kekaguman yang mendalam, hingga akhirnya menjadi rasa hormat yang luar biasa. "Shen Yul, mulai hari ini, kamu adalah panutanku." Aku menendang kaki kursinya. "Makan makananmu." Dia mengambil sumpitnya dengan tangan yang masih gemetar. Dia menjatuhkan sepotong sancan 3 kali, sebelum akhirnya berhasil memasukkannya ke dalam mulut. Dia mengunyah 2 kali, lalu tiba-tiba mematung. "Tunggu, apa Xiao Hanwen sudah tahu belum? Apa yang terjadi saat dia mengetahuinya?" Aku menghabiskan birku, pasti akan menarik. Aku memberi isyarat kepada pemilik kedai untuk menambah 1 botol lagi. Disitulah semuanya mulai terasa seru. Aku bertemu Xiao Nianchu 4 bulan lalu. Saat itu aku sedang bersantai di toko buku mal tanpa tujuan yang jelas. Aku hanya sedang tidak ingin pulang ke rumah. Apartemen yang kosong terasa sangat suram. Sandal Linro masih berada di dekat pintu. Botol-botol perawatan kulitnya juga masih berjejer rapi di wastafel. Bahkan ada yogurt di dalam kulkas yang dia beli sebelum pergi yang sudah kadaluarsa 3 hari. Aku hanya ingin kabur dari tempat itu. Toko buku sedang sepi. Aku mengambil sebuah novel thriller dari rak, membalik beberapa halaman. Lalu brak, tumpukan buku bersampul tebal jatuh dari atas. Dan 1 buku yang berat mendarat tepat di kaki kananku. Buku bersampul tebal setebal 400 halaman. Rasa sakit langsung menjalar dari jari kaki sampai ke otakku. "Ya ampun, maafkan aku." Seorang gadis mengintip dari balik rak, mendekap erat 2 buku yang berhasil dia selamatkan. Dia mengenakan hoodie putih gading dan topi bisbol yang ditarik rendah, tapi itu tidak bisa menyembunyikan matanya yang melebar panik. "Maaf sekali. Tadi aku sedang meraih rak paling atas dan tanganku tergelincir. Kamu tidak apa-apa." Aku melihat ke bawah, ada bekas penyok yang cukup parah di sepatu kets baruku. "Aku tidak apa-apa," kataku, lalu aku menyeringai, tapi sepertinya jari kakiku patah. "Aduh, benarkah? Apakah kamu perlu duduk dulu? Coba kulihat." Dia langsung berjongkok, mencoba meraih kakiku. Aku mengambil langkah mundur. "Tidak usah, Sunggul, aku tidak apa-apa." Dia berdiri kembali, sambil menggigit bibir, wajahnya memerah, karena malu. "Biarkan aku membelikanmu kopi sebagai permintaan maaf. Cafe di seberang jalan sana sangat bagus." Aku sebenarnya ingin menolak, tapi dia terlihat sangat merasa bersalah. Lagi pula, aku tidak punya kesibukan lain, jadi aku menjawab, "Boleh." 1 kata sederhana itu mengubah segalanya. Kami mengobrol selama lebih dari 1 jam. Namanya Xiao Nianchu, usianya 2 tahun lebih muda dariku, dan dia bekerja sebagai desainer grafis. Dia banyak menggerakkan tangannya saat berbicara, dan matanya menyempit membentuk bulan sabit yang sangat indah. Dia sama sekali tidak tahu tentang tunanganku, karena aku sudah menghapus semua jejak Linro dari media sosialku. Kami bertukar kontak sebelum berpisah.
Foto profilnya adalah anjing kartun, dan dia menyimpan namaku dengan sebutan sasaran buku. 3 hari kemudian, dia mengirim pesan menanyakan apakah kakiku sudah sembuh. Dia sempat mengirim emoji hati, tapi langsung menariknya kembali dan diganti dengan stiker salam hormat yang sangat formal. Melihat notifikasi yang dihapus itu, membuatku tertawa untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tawa tulus yang keluar dari lubuk hatiku. Setelah itu, semuanya mengalir begitu saja. Makan malam, jalan-jalan, dan menonton film. Dia mengajakku ke studio seni favoritnya untuk melukis cat air. Aku malah membuat coretan abstrak yang tidak jelas bentuknya. Dia memiringkan kepalanya, memperhatikannya lama lalu berkata, "Ini anjing laut terluka yang merenungi hidup saat matahari terbenam." Aku melihat kanvasku sendiri, padahal aku berniat melukis apel. "Iya, tepat sekali," jawabku dengan wajah datar. Di bulan ketiga kebersamaan kami, dia duduk di kursi penumpang dan mendadak terdiam di bawah sorotan lampu jalan. Aku punya kakak laki-laki, dia agak menyebalkan, dan ibuku sangat memanjakannya. Kalau kamu bertemu dengannya, dia mungkin akan menyulitkanmu. Kenapa? Saya merasa tidak ada satupun pria di bumi ini yang cukup baik untukku. Aku tersenyum. Untuk hal itu, sebenarnya aku setuju dengannya. Dia mendongak kaget, lalu berbalik menatap keluar jendela dengan telinga yang memerah. Itu adalah pertama kalinya aku merasakan percikan cinta yang tulus, sangat berbeda dengan Lin Ro. Bersama Lin Ro rasanya seperti memakai setelan jas jahitan khusus rapi, pas, dan dipuji semua orang. Tapi Nianchu, bagaikan jaketku di usang favorit. Sekali kamu memakainya, kamu tidak akan pernah mau melepaskannya lagi. Memasuki minggu ke-6, dia mengajakku bertemu di cafe yang sama, di tempat duduk yang persis sama. Dia memesan air hangat, sambil memutar-mutar cangkirnya dengan gugup. "Ada apa?" "Ada kabar baru." Dia menarik napas dalam-dalam. Aku hamil, anak kembar. Musik jazz terus mengalun lembut di latar belakang. Otakku mendadak kosong selama 3 detik. Dan kemudian aku mengucapkan sesuatu yang bahkan tidak kuduga sendiri. "Oke." Air mata langsung berlinang di matanya. "Kamu tidak marah?" "Kenapa aku harus marah?" "Karena kita baru bersama sebulan. 1 bulan itu waktu yang sangat cukup untuk tahu satu hal apa. Kamu sangat berharga." Dia mengusap matanya dengan lengan baju. Hidungnya memerah seperti anak anjing basah. Aku menyodorkan selembar tisu, tanganku sendiri sedikit gemetar. Tapi bukan, karena takut ini murni rasa bersemangat. Rasanya luar biasa saat semesta akhirnya memberiku kemenangan. Malam itu, aku memberitahu Jiang Duo. Dia terdiam cukup lama. Lalu, dengan nada suara yang belum pernah kudengar sebelumnya, dia berkata, "Tunggu, kembar. Dalam 1 bulan, kamu ini jenius taktis, atau memang titisan dewa? Bisa normal sedikit tidak?" "Baiklah, selamat, siapa nama lengkapnya?" "Xiao Niangchong." Xiao. Dia terdiam lama lagi. "Apa nama kakaknya Xiao Hanwen?" Aku terpakur, "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Di acara pesta kantor tahun lalu, dia membawa adiknya ke bar. Memakai hoodie putih gading dan topi bisbol. Dia sangat memukau. Jadi mantanmu kabur dengan Xiao Hanwen lalu hamil. Dan kamu malah memajari adiknya yang sekarang mengandung anak kembarmu." "Tepat sekali." Bunyi benturan keras terdengar di telepon Jiang Duo. Aku memecahkan gelas kopi favoritku. Keramik yang tebal itu. "Kamu itu beruang grizzly ya?" "Aku cuma terlalu bersemangat." "Dengar, ini karma terbaik yang pernah ada. Dia merebut wanitamu, kamu mendapatkan adiknya. Dia punya 1 anak, kamu punya 2 anak. Ini bukan cuma balas dendam, ini keadilan semesta." Aku memijat pelipisku, aku tidak sedang membalas dendam, aku tulus mencintainya. "Aku tahu tapi kamu harus mengakui. Ini sangat memuaskan." Aku menutup telepon, melempar ponsel ke ranjang, dan menatap langit-langit. "Memuaskan?" Aku bohong kalau bilang tidak, tapi sebagian besar, ini terasa sangat konyol. Seperti lelucon semesta yang mengubah hidupku menjadi komedi gelap. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Xiao Hanwen saat dia akhirnya tahu nanti. Senyuman tipis muncul di wajahku. Ya sudahlah, jika takdir sedang membuat lelucon, aku nikmati saja alurnya. Kebenaran terungkap lebih cepat dari perkiraan, bukan dari dia, melainkan dari keluarga Lin. Hari Sabtu pukul 2.30 siang, aku sedang merakit ranjang bayi. Bel pintu berbunyi, ibuku membukanya.
Di sana, berdiri orang tua Linro bersama Bibi Wang, Mak Tomblang lingkungan kami. Membawa sebotol minuman keras premium. Ayahnya memakai jaket baru, rambutnya klimis, dan sepatunya mengkilap seperti cermin. Ibunya tampil dengan rambut keriting baru dan lipstik merah cerah. Dia menjepit tas tangan emas di ketiaknya. Mereka tersenyum lebar seperti dewa keberuntungan. Sebelum melangkah masuk, Bibi Wang berseru, Nyonya Shan, kami datang membawa kabar bahagia. Sudah waktunya menentukan tanggal pernikahan. Senyum ibuku langsung membeku, dan dia langsung menoleh ke arah ruang tamu. Ayahku meletakkan korannya dan melepas kacamata bacanya dalam keheningan. 2 minggu lalu, aku sudah menceritakan semuanya kepada mereka, menunjukkan hasil tes kehamilan, foto-foto, dan catatan hotel. Reaksi ibuku saat itu adalah diam selama 10 menit, lalu memotong daging di dapur selama 1 jam penuh. Dia hampir membelah talenan kayu itu. Ayahku bahkan lebih tenang. Dia hanya melepas kacamata, memakainya lagi sampai 7 kali, lalu berkata, baik, aku paham. Sekarang, keluarga Lin duduk di sofa kami dengan senyum lebar. Bibi Wang berceloteh, kurasa Oktober waktu yang pas untuk menikah. Wang, panggil ayahku. Suaranya pelan, tapi ruang tamu langsung menjadi sunyi senyap. Tidak akan ada pernikahan. Senyum Lin Guldong membakur, Shen tua, kamu bercanda kan? Ayah melirikku. Aku keluar dari kamarku sambil membawa amplop coklat tebal. Mata Lin Guldong bergerak gelisah. Yul, apa itu? Aku melemparkan amplop itu ke meja kopi dan mengeluarkan isinya, menyusunnya satu persatu. Pertama, riwayat penerbangan Lin Ro dan Shao Hanwan. Kursi bersebelahan di penerbangan yang sama. Kedua, foto mereka berpelukan di jalanan Prancis. Ketiga, dokumen pendaftaran dari klinik bersalin swasta di Prancis. Nama pasiennya cocok dengan nama Inggris Lin Ro. Keempat, tangkapan layar akun media sosial rahasia pria itu yang menunjukkan apartemen Prancis. Mereka, sarapan untuk berdoa, dan kaos kaki bayi. Saat bukti-bukti menumpuk, wajah ayahnya makin memucat di setiap lembarnya. Pada kertas ketiga, mulutnya terperangah. Bibirnya mulai gemetar. Pada foto keempat, kacamata wanita itu merosot ke hidungnya. Ini tidak mungkin nyata. Sang Huifen mencengkeram tasnya sangat kuat hingga buku jarinya berbunyi, ini omong kosong. Zaman sekarang semua bisa didit. Aku berjongkok dan mengeluarkan lembar terakhir dari amplop. Sebuah tangkapan layar dari sebuah video. Foto itu menunjukkan Lin Ro memakai piyama, duduk di sofa asing. Di belakangnya, tampak Shao Hanwan yang buram tanpa mengenakan baju, sedang berjalan keluar dari kamar mandi. 2 bulan lalu, Lin Ro melakukan panggilan video kepadaku pukul 3 pagi. Dia mungkin salah pencet saat mabuk, lalu langsung menutupnya setelah 2 detik karena terkejut. Tapi aku sempat mengambil tangkapan layar. Aku juga merekam layarnya. Wajah Sang Huifen yang tadinya merah padam berubah sepucat abu. Dia tersengal-sengal, mengeluarkan suara mengi. Lin Guldong langsung berdiri dari sofa, tangannya menggebrak meja kopi marmer. Kukunya sampai mencakar permukaannya. Shen Yui dia mencoba bicara, tetapi kata-katanya seolah tercekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan menunjuk hidungku dengan jari yang gemetar. Bahkan, jika Roro melakukan kesalahan, itu karena kamu tidak bisa menjaganya. Jika kamu memperlakukannya lebih baik, apakah dia akan melarikan diri? Aku hanya menatap jarinya yang gemetar. Sejujurnya, aku bahkan tidak marah. Sudah biasa bagi ayah yang protektif menyalahkan calon menantunya. Paman Lin, suaraku tetap tenang. Shao Hanwan dan Lin Ro sudah bersama sejak kuliah. Dia mau bertunangan denganku hanya karena keluarganya tidak merestui hubungan mereka saat itu. Begitu pria itu lulus, dia langsung berlari kembali padanya. Dari awal sampai akhir, aku hanya ban serep, jaring pengaman putri Anda. Tangan Lin Guldong membeku di udara. Bibirnya bergetar, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sang Huifen akhirnya tersadar, melompat berdiri begitu cepat, hingga lututnya menabrak meja kopi. Dia membungkuk kesakitan, tasnya terlempar membuat lipstik bedak, dan uang tunai berserakan di lantai. Di antara kekacauan itu, ada kertas lipat konfirmasi hotel untuk pesta pernikahan. Semua orang menatapnya, kalian sudah memesannya. Bisik Bibi Wang, wajah Sang Huifen memerah. Dia memesan tempat itu, sepihak bahkan mencetak undangan yang diselipkan di tasnya. Kertas merah muda dengan huruf emas.
bertuliskan Shen Yue dan Lin Rou. Aku mengambil kartu itu, meliriknya, dan berkata, cetakannya bagus, sayang sekali. Aku melemparkannya kembali ke meja. Paman Lin, Bibi Sang, sekarang setelah kalian melihat kebenarannya, kita selesai, tolong pergi. Lin Gudong berdiri terpaku, tampak seperti pohon yang dicabut akarnya. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia pun diam-diam mengumpulkan barang-barang mereka yang berserakan dan memasukkannya kembali ke tas. Sam Huifen mulai sesenggukal, menggumamkan soal uang lamaran. Kami akan mengembalikan setiap sennya, kata ibuku. Keluar dari dapur membawa kantong belanja besar. Di dalamnya ada rokok, alkohol, dan kotak perhiasan kiriman keluarga Lin. Ibu meletakkan kantong itu di dekat pintu masuk. Semua ada di sini, ambil dan pergilah. Hati-hati di jalan, mereka berempat menyelinap keluar. Begitu pintu ditutup, tangisan Sang Huifen menggema di lorong. Ayahku memakai kembali kacamata bacanya dan membalik halaman korannya. Lain kali tidak usah bersikap baik, ucapnya tanpa melihatku. Harusnya kamu kirim foto-foto itu langsung ke grup keluarga mereka, ya, itu bunuh diri sosial. Aku tidak sekejam itu, kamu harus tegas, sahut ibuku. Dia mempermainkanmu selama ini, dan mengandung anak pria lain. Aku kembali ke kamar, untuk menyelesaikan rakitan ranjang bayi. Saat aku mengencangkan sekrup, ponselku bergetar. Xiao Nianchu mengirim pesan, kita makan malam apa? Sambil mengirim emoji air liur. Aku mengirimkan foto ranjang bayi setengah jadi. Biar aku selesaikan ini dulu. Kamu mau makan apa? Ayam goreng pedas. Dokter bilang kurangi makanan pedas, baiklah. Yang tidak terlalu pedas kalau begitu. Aku meletakkan ponselku sambil tersenyum. Setelah meninggalkan hubungan beracun itu, hidupku akhirnya terasa cerah kembali. Hari ketika Xiao Hanwen menelepon, aku sedang di supermarket memilih yogurt untuk Nianchu. Hei, Shen Yue, nadanya terdengar sangat puas dan angkuh, dan rasa kasihan palsu, seperti seorang petinju yang menghibur lawan yang baru saja dipukulnya. Hingga pingsan, lama tidak bertemu, ku dengar kamu dan Lin Rou membatalkan pernikahan. Aku menghentikan troliku di dekat lemari pendingin dan memeriksa tanggal kedaluarsa yogurt. Strawberry, aku tahu ini sulit diterima. Aku baik-baik saja, jangan berpura-pura. Dia bersamaku bukan salahmu. Ini cuma takdir. Takdir, aku tidak percaya. Dia memakai kata itu namanya selingkuh. Senior Xiao panggil Hanwen saja, kita sudah beda kalangan, tidak perlu formal. Aku menghela napas, melempar yogurt ke troli, dan berkata, tentu, Hanwen, dia terdiam. Dia mungkin tidak menduga aku akan sekooperatif ini. Aku punya pertanyaan singkat. Biasanya keluargamu makan malam tahun baru di mana? Restoran atau rumah? Henning ditelepon, selama 2 detik, apa maksudmu? Hanya penasaran hadiah, apa yang harus kubawa? Ibumu lebih suka bunga atau buah? Keheningan berlanjut sampai 3-4-5 detik. Shen Yue, apa yang sedang kamu rencanakan? Oh iya, ada satu hal lagi. Aku menaruh ponsel di bahu, memeriksa label yogurt lainnya. Kapan hari ulang tahun adikmu? Aku ingin membelikannya hadiah. Kenapa kamu dia tercekat, adikku? Kenapa kamu membahasnya? Hanya perhatian, apakah kami dekat? Apa kamu memacarinya? Tanya saja sendiri padanya. Aku melempar yogurt ke troli dan mendorongnya. Omong-omong, apa dia suka stroberi? Shen Yue, jelaskan sekarang juga. Tenang, senior. Tidak baik untuk jantung, aku menutup telepon. Jiang Duo berdiri di rak bumbu, memegang botol saus cabai, mendengar semuanya. Matanya terbelalak lebar, kamu tadi otaknya benar-benar korsleting. Kamu lagi memancing Xiao Hanwen. Enggak, aku cuma tulus pengen tahu ibunya lebih suka bunga atau buah. Cepat atau lambat kita pasti bakal ketemu. Jiang Duo meremas toples itu lebih erat, seolah mencari ketenangan. Shen Yue, kamu kelihatan kalem banget, tapi begitu buka mulut, tensi orang langsung naik ke 200. Aku merasa terhormat, itu bukan pujian, itu kriminal. Malam itu, Xiao Hanwen menelepon adiknya. Nianchu duduk di sofa, sambil menyandarkan kepalanya di pangkuanku, menyalakan pelantang suara. Suaranya langsung meledak dari ponsel. Xiao Nianchu, kamu pacaran sama cowok bernama Shen Yue? Nianchu menatapku sambil menggigit apel. Kamu sudah gila, ya? Kamu tahu dia siapa? Tahu kok, dia pacarku. Dia mantan Lin Rou.
Bagaimana bisa kamu?" Suara Xiao Hanwen terdengar seperti es batu di dalam blender. Benar-benar kacau. Nianchu menunggu. 10 detik kemudian, Xiao Hanwen akhirnya bisa bersuara. "Kamu pacaran sama musuh kakakmu sendiri? Mau membunuhku?" Nianchu membuang sisa apelnya ke tempat sampah. "Kang, kita perjelas dulu satu hal apa. Dia nggak bersalah, kamu merebut tunangannya, dan sekarang dia bersama adik musuhnya. Ini namanya karma, bukan persaingan." Napas Xiao Hanwen terdengar sangat berat. Dari sela Nianchu dengan suara yang sangat tenang, "Aku hamil." Napas Xiao Hanwen langsung terhenti. Telepon senyap selama 5 detik. "Ya hamil. Kembar." 5 detik lagi berlalu. Lalu terdengar suara berdentum keras. Terdengar seperti benturan keras pada meja. Kurasa dahinya baru saja membentur meja kerja. "Xiao Hanwen?" tanya Nianchu. "Kamu nggak apa-apa?" Sambungan terputus. Dia meletakkan ponselnya, lalu menatapku. Kayaknya dia shock. "Iya, kelihatan jelas. Menurutmu dia bakal nekat? Biar saja, kalau dia berani menyentuhmu, aku akan menyuruh orang untuk menghajarnya." Nianchu memiringkan kepala sambil tersenyum. "Siapa?" "Jiang Duo." Badannya kayak tan. "Terus kamu?" "Aku bakal merekamnya, lalu mengunggahnya ke internet." Dia tertawa, melemparkan sisa apel ke arahku. Aku menangkapnya. Setelah dia tertidur, aku berbaring sambil merenung. Reaksi Hanwen sudah kuduga, tapi setelah ini, semuanya pasti bakal kacau. Orang tuanya lambat laun akan tahu, begitu juga Lindro. Membayangkan kami semua duduk di meja yang sama suatu hari nanti rasanya sangat menggelikan. Pada hari pemeriksaan kandungannya, sebuah momen kocak pun terjadi. Awalnya aku tidak berniat mengajak Jiang Duo. Tapi entah bagaimana, dia malah membuat kaos sablonan bertuliskan "Paman paling tampan di dunia." Saat dia muncul di depan pintuku memakainya, Nianchu tertawa terpingkal-pingkal sampai membungkuk. "Kenalkan temanku," kataku padanya. "Jiang Duo, paman yang menobatkan dirinya sendiri. Aku ini dipilih oleh langit." Jiang Duo menepuk dadanya. "Halo, ipar. Uang jajan keponakan biar aku yang tanggung." Nianchu tersenyum dan melambai. Kami bertiga berkendara ke rumah sakit bersalin. Ruang tunggu penuh sesak oleh ibu hamil dan keluarganya. Jiang Duo duduk di kursi plastik, celingukan dengan canggung. "Kayaknya aku salah tempat, Dad," bisiknya. "Kamu pakai kaos bertuliskan paman paling tampan di dunia, dan sekarang mengeluh? Maksudku, di sini isinya perempuan semua, aku mencolok banget kan kamu bersamaku. Tapi lihat mereka, tante itu pasti mengira aku agen asuransi." Aku mengabaikannya. Saat namanya dipanggil, Nianchu berbaring di ranjang periksa. Dokter mengarahkan alat pemindai USG ke perutnya, memperlihatkan 2 bayangan samar di layar. Dia menyesuaikan sudutnya, lalu tersenyum. "Selamat, Ayah." Si kembar terlihat sangat baik. Yang satu agak lebih besar, tapi keduanya sangat sehat. Aku menatap layar, memandangi kedua sosok mungil itu. Meringkuk di sisi berlawanan bagai 2 kacang dalam satu kulit. Dadaku terasa sesak, dan mataku mulai berkaca-kaca. Aku buru-buru memalingkan muka, berpura-pura menatap keluar jendela. Nianchu menarik lenganku. "Kamu menangis?" "Enggak, matamu merai, cuma kelilipan angin di rumah sakit." Pendingin ruangan, dia tertawa lepas. Jiang Duo menjulurkan lehernya dari ambang pintu. Begitu melihat 2 bayangan kecil itu. Raksasa bertinggi 185 cm dan berat 90 kg ini. Mulai sesenggukan, perawat itu terlonjak cepat. "Anda siapa?" "Aku pamannya." Ratapnya sambil menyeka air mata. Nianchu tertawa sampai hampir tidak bisa duduk. Saat kami keluar ruangan, seorang wanita berusia 50-an berambut pendek dengan mantel abu-abu. Rapi sedang menunggu di ujung lorong sambil membawa buah. Melihat Nianchu, wajahnya berseri-seri. "Nianchu," wajah Nianchu langsung pucat. "Ibu sedang apa di sini?" Calon ibu mertuaku berjalan mendekat dengan cepat. "Ayahmu bilang kamu sedang periksa, jadi ibu ingin menjengukmu." Tatapannya beralih ke belakang Nianchu, tertuju pada Jiang Duo dengan kaos konyolnya, lalu padaku. Senyumnya langsung membeku. "Dan siapa ini?" "Bu, ini Xin Yue, pacarku." Dia memperhatikanku dari atas ke bawah. "Xin Yue," gumamnya dengan kening berkerut. "Jadi kamu Xin Yue." "Halo, Tante." Dia tidak menjawab, ekspresinya tampak seperti komputer tua yang sedang memuat data. Dengan indikator kemajuan macet di angka 47%.
Aku tahu persis apa yang dia pikirkan. Hanwon pasti sudah mengoceh kalau aku ini pecundang tak berguna. Pria malang yang tunangannya direbut oleh anaknya. Sekarang, pria yang sama berdiri tepat di hadapannya dan telah menghamili putrinya. Proses memuat di kepalanya akhirnya selesai, mulutnya berkedut. Shen Yu, apa pekerjaan keluargamu? Pertanyaan interogasi klasik. Bukan tentang kepribadianku, melainkan status finansial keluargaku. Singkatnya, apakah kamu kaya? Kami ada bisnis kecil-kecilan, kataku. Tanpa menyebutkan bahwa grup Shen adalah konglomerat publik bernilai 31,2 miliar dolar. Bisnis apa? Hanya perdagangan dan logistik. Keningnya tetap berkerut. Dia pun berbalik ke arah Nianchu. Nianchu, kesini sebentar. Keduanya berjalan ke sudut ruangan, lalu berbisik baik. Kulihat wajah Nianchu berubah dari gugup menjadi tegas, lalu agak defensif. Dia berjalan kembali ke arahku. Ibuku ingin mengundangmu makan malam besok. Kamu senggan? Senggan? Apa dia bilang hal lain? Dia ragu-ragu. Ada apa? Katanya penampilanmu sedikit lebih baik dari dugaannya, tapi cuma sedikit. Aku melirik ibunya yang sedang mengetik cepat di ponsel. Aku bisa menebak isi pesannya, Xiao tua, darurat. Pacar putri kita itu Shen Yu yang selalu dikeluhkan putra kita. Dia hamil anak kembar. Cepat pulang untuk berdiskusi. Jiang Duo mendekat, gugup. Enggak, tanganmu gemetaran tuh. Aku menunduk. Dia benar. AC-nya dingin banget. Kenapa alasanmu sama persis dengan Nianchou? Berisik. Dia terdiam selama 3 detik. Kalau besok mereka menyulitkanmu, balikkan saja mejanya. Kenapa? Biar dramatis. Nanti aku bakal langsung masuk buat menahanmu. Kita koordinasi dulu. Kamu kebanyakan nonton drama. Aku kan saudaramu. Nadanya tiba-tiba berubah serius. Aku nggak akan membiarkan siapapun meremehkanmu. Aku menatapnya. Si bodoh berkain kaos konyol ini ternyata bisa tulus juga. Makasih, ya, santai saja. Tapi kamu utang makan malam besar padaku, tentu hotpot. Aku yang pilih tempatnya. Kamu yang bayar, bukannya aku selalu yang bayar. Cuma memastikan. Malam berikutnya jauh lebih menegangkan dari dugaan. Makan malam diadakan di rumah tua 3 lantai milik keluarga Shao. Dengan pohon osmanthus memenuhi halaman, sebuah Mercedes S-Class hitam terparkir di depan. Saat aku tiba Nianchu sudah menungguku di depan pintu. Dia mengenakan gaun biru muda dengan rambut dikuncir kuda rendah, tampak sangat anggun tapi cemas. Dia menggenggam tanganku, telapak tangannya basah oleh keringat. Jangan takut, bisikku. Enggak kok, dia berbohong, lalu menggenggam lebih erat. Oke, mungkin sedikit. Pintu terbuka. Pria paruh baya berusia awal 50-an berdiri di sana. Rambut pelipisnya memutih. Mengenakan polo sederhana dengan ekspresi sangat disiplin. Dia menatapku, lalu bergeser ke samping. Masuklah, hanya 2 kata, tanpa basa-basi, tanpa senyum, tapi tak ada permusuhan yang jelas juga. Di dalam, istrinya sedang menata meja. Melihatku, bibirnya menyunggingkan senyum paksa. Shen Yue sudah datang, silakan duduk. Meja makan dipenuhi dengan bawah iga panggang, ikan kukus, udang bawang, dan sup ayam. Menu pamungkas untuk menginterogasi calon menantu. Tepat saat aku menarik kursi, suara langkah kaki terdengar bergema dari tangga. Langkah kakinya yang berat terasa seperti menginjak-injak jantungku. Shao Hanwen muncul di puncak tangga mengenakan hoodie hitam. Wajahnya terlihat kacau. Begitu melihatku, langkahnya terhenti dan dia mematung di tangga. Ketegangan langsung terasa begitu pekat di udara. Nianchu meremas tanganku dengan erat saat Hanwen menatapnya tajam. Lalu dia memelototiku, urat di pelipisnya berdenyut. Akhirnya, dia memalingkan wajah dan duduk di depan kami. Aku menghela napas lega, dalam hati setidaknya dia tidak langsung mengajak ribut. Meja makan hening mencekam. Hanya terdengar denting mangkuk dan Ibu Shao yang pelan-pelan menyuruh. Kami makan. Ayah Zhao bungkam 1000 bahasa. Shao Hanwen sama sekali tidak melirikku. Dia terus menunduk menatap nasinya seolah sedang menggali mangkuk. Nianchu duduk di sampingku, terus menimbun lauk di piringku. Saat keempat kalinya dia menaruh iga ke mangkukku, Hanwen membanting sumpitnya dengan mata memerah. Cukup, Nianchu. Apa kamu harus pamar di depanku? Aku cuma menyuapi pacarku. Apa itu pamar? Suaranya setenang air telaga. Lalu sebutannya apa waktu kamu dan Lin Rong memamerkan kemesraan?
Kalian di Prancis lewat media sosial? Wajah Hanwon memerah. Itu beda. Bedanya apa? Hanwon menunjukku dengan jari gemetar. Dia mendekatimu cuma buat balas dendam padaku. Nianchu pun meletakkan sumpitnya. Waktu kami jadian, kami tidak tahu dia itu cowok pecundang yang selalu kamu keluhkan. Dan dia pun tidak tahu aku kakakmu mau menyalahkan siapa. Takdir. Hanwon berteriak kencang. Bagaimana takdir bisa secukup? Ayah Xiao bicara. Suaranya pelan, tapi ruangan langsung senyap. Dia menaruh sumpit, menyeka mulut, lalu menatap putranya tajam. Tatapannya terasa sangat berat. Kamu menghamili tunangan pria lain dan kabur ke luar negeri. Sekarang pria itu bersama kakakmu. Apa hakmu untuk mengeluh? Hanwon membuka mulutnya. Ayah, aku belum selesai. Ayah Xiao memotongnya. Kamu merebut wanitanya, dan dia tidak membuat masalah. Malah kakakmu sendiri yang jatuh cinta padanya. Memangnya apa hakmu ikut campur? Apa ini urusanmu? Hanwon menggertakkan gigi. Tapi kenapa harus dia? Kenapa dia bisa dapat? Ibu Xiao akhirnya bicara dengan nada yang sangat tenang. Atas dasar kakakmu sedang hamil anak kembar. Sementara perempuanmu di luar negeri bahkan tidak punya akta nikah. Katakan, siapa di antara kalian yang sebenarnya lebih bertanggung jawab? Wajah Xiao Hanwon memerah padam karena marah. Dia langsung berdiri tegak, hingga kursinya bergeser kasar ke belakang. Kalian semua malah membela orang asing. Kalian pikir aku yang salah? Kalau bukan salahmu, apa salah kakakmu? Ibu Xiao ikut berdiri. Tubuhnya pendek, tapi auranya langsung mengintimidasi sisi meja makan. Xiao Hanwon, waktu kamu membawa kabur Lindrong ke luar negeri, apa kamu berdiskusi dengan kami? Ayahmu dan aku baru tahu kamu ada di Prancis lewat media sosial. Hidupmu sendiri berantakan, jadi apa hakmu menghakimi orang lain? Jakun Hanwon naik turun, bukan karena marah, tapi karena merasa terpojok oleh semua orang. Sejujurnya, saat itu, aku merasa agak kasihan padanya. Hanya sedikit kasihan. Lalu dia menoleh ke arahku. Suaranya parau dan berbisik pelan. Apa maumu sebenarnya, Shen Yu? Apa kamu memacari kakakku hanya untuk mempermalukanku? Aku menaruh sumpitku, lalu menatap tajam matanya. Apa maumu sendiri, Hanwon? Dengar baik-baik. Aku tidak mendekati Nianchu karena dirimu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kami bertemu di toko buku. Dia menjatuhkan buku On 100 Years of Solitude tepat di kakiku. Saat itu, aku tidak tahu nama belakangnya Xiao. Aku tidak tahu dia punya saudara laki-laki. Dan aku jelas tidak tahu, kalau saudaranya itu kamu. Aku menjeda ucapanku. Aku mencintainya apa adanya, bukan untuk membalasmu. Tapi jujur saja, aku menyeruput tahku. Ini memang membuatmu kesal. Sebut saja ini takdir. Hanwon menatapku dengan bibir gemetar. Kemudian dia berbalik dan menghentakkan kaki naik ke atas. Langkah beratnya menggetarkan seisi rumah, sampai pintu kamarnya dibanting keras, hingga lampu gantung bergoyang. Ibu Xiao menghela napas lalu duduk kembali. Abaikan saja dia, mari makan. Sup ayamnya hampir dingin. Nianchu menyendokkan semangkuk untukku. Aku mencicipinya enak sekali. Ibu Xiao melirik ke arahku. Shen Yui, aku tidak peduli apa pekerjaan keluargamu. Tapi jika kamu berani menyakiti Chocho, aku akan mengejarmu dengan pisau. Bibi, jangan khawatir. Aku tidak khawatir, katanya sambil menyodorkan mangkuk sop lagi padaku. Tapi kamu memang terlihat jauh lebih bisa diandalkan daripada anak laki-lakiku sendiri. Nianchu menyenggol kakiku di bawah meja. Aku menatapnya, dia tersenyum lebar dengan mata berbinar. Aku menghabiskan supnya. Di dasar mangkuk ada sebutir kurma merah. Aku menyendok dan memakannya, rasanya manis. Hari kepulangan Lindron adalah hari Rabu. Dia mengunggah 9 foto di media sosialnya. Foto pertama menunjukkan pemandangan dari jendela pesawat. Foto kedua adalah bayi di pelukannya yang dibalut selimut krem. Foto ketiga memperlihatkan siluet samping Hanwon yang sedang mendorong kereta bayi. Foto keempat sampai ke-8 adalah berbagai potret kehidupan yang damai dan indah. Foto ke-9 hanya berisi teks berlatar belakang putih polos. Cinta selalu menemukan jalan. Cinta melintasi gunung dan samudra, keterangannya berbunyi, membawa malaikat kecilku pulang. Bersyukur untuk segalanya, di bawahnya. Kolom komentar dipenuhi ucapan manis, ya ampun, bahagianya. Bayinya sangat menggemaskan. Sekarang dia sudah kembali, kita harus kumpul. Aku hanya melihat postingan ini,
Karena dikirim Jiang Duo. Dia sudah menghapus pertemananku sejak lama. Bersama tangkapan layar itu, Jiang Duo mengirim 7 pesan suara. Pertama, kamu lihat ini. Kedua, dia tidak tahu malu. Ketiga, melintasi gunung dan samudra. Keempat, lebih tepatnya mengkhianatimu. Kamu yang dikhianati oleh mereka. Pesan kelima sampai ketujuh hanya berisi makian kasar. Aku bahkan tidak memutarnya. Aku sedang di ruang kerja menggambar cetak biru. Mengukur kamar bayi yang ikut dirancang oleh Nianchu. Dia sedang bersantai di sofa sambil makan persik. Melihat ponselku terus bergetar, dia melirik. Bukan apa-apa, kataku. Linrong kembali. Dia hanya bergumam lalu lanjut makan persiknya. Setelah 2 gigitan, dia terhentil. Bagaimana perasaanmu? Tentang apa? Tentang kepulangannya. Apa kamu aku memutar kursi kerjaku? Aku sedang sibuk memikirkan di dinding mana ranjang bayi ini harus diletakkan. Apa menurutmu aku punya waktu memikirkan orang lain? Dia tersenyum, benar juga. Buang biji persik itu ke tempat sampah. Jangan sampai jatuh di sofa. Iya, aku tahu. Dia melemparnya dan mendarat tepat di tempat sampah sejauh 6 kaki. Tembakan bagus. Aku dulu main basket, tim SMP. Aku bertanya-tanya berapa banyak lagi bakat terpendamnya yang belum ku ketahui. Kabar kepulangan Linrong seperti kerikil yang dilemparkan ke kolam tenang, riaknya menyebar cepat. Malam itu juga, teman kami, Suka, menelponku. Dia teman sekamarku saat kuliah. Satu-satunya yang netral di antara Hanluan dan aku. Dia ragu-ragu di telepon beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Hei Yui, Linrong sudah kembali. Kamu tahu?" Aku tahu. Dia sepertinya tidak tahu tentangmu dan Nianchu. Dia bahkan menanyakanmu di grup obrolan. Katanya ingin bertemu dan mengobrol. Mengobrol tentang apa? Entahlah, mungkin hanya basa-basi. Lagi pula, dia tidak pernah memberi kejelasan sebelum kabur begitu saja. Aku bersandar di kursiku. Souke, apa dia tahu Nianchu sedang hamil? Tidak. Hanwen sepertinya belum memberitahunya, dia sendiri masih syok. Kalau begitu biarkan dia mengetahuinya sendiri. Kamu tidak akan memberitahunya? Tidak perlu, dia akan segera tahu. Setelah menutup telepon, aku menggulir lini masaku. Seminggu lalu, aku mengunggah foto 2 hasil pemindaian OSJ berdampingan dengan filter lembut, lengkap dengan keterangan 2 kata saja, menanti. Di bawahnya, Jiang Duo berkomentar, paman sedang bertugas. Paman paling tampan di dunia siap sedia. Unggahan ini bisa dilihat oleh semua orang, termasuk teman bersama yang masih mengobrol dengan Linrong. Kabar ini pasti akan sampai padanya paling lambat 2 hari lagi. Benar saja, keesokan sorenya, Souke mengirim pesan lagi, Yui, Linrong melihat unggahanmu. Dia terus bertanya siapa pacarmu, aku tidak memberitahunya, tapi dia sedang mencari tahu sendiri. Setengah jam kemudian, ponselku berdering, nomor asing dengan kode negara Prancis. Aku mengangkatnya, halo. Suara Linrong terdengar berbeda sekarang. Nada manis yang dipaksakan telah hilang, digantikan kepanikan yang tegang. Apakah kamu punya pacar baru? Siapa dia? Kenapa kamu peduli? Aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya pasanganmu saat ini? Foto OSJ itu, apa kamu menghamilinya? Napasnya terdengar memburu. Aku baru pergi beberapa bulan, dan kamu Linrong, aku menyala. Saat kamu di Prancis, berkeliaran dalam kondisi hamil anak Shao Hanwen. Kamu tidak punya hak untuk menginterogasiku, saluran telepon langsung hening selama 5 detik. Kamu sudah tahu. Aku sudah tahu sejak lama, lalu kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Tidak perlu. Kamu sudah menentukan pilihanmu, dan aku menentukan pilihanku. Siapa pilihanmu? Aku tidak menjawab. Xin Yul, beritahu aku. Tanya saja pada Shao Hanwen. Ponselku berdering 3 kali lagi, tapi kuabaikan. Kali keempat, sebuah pesan suara masuk dari akun WeChat baru dengan foto bayinya sebagai profil. Dia mencoba menambahkanku menggunakan akun baru. Aku tidak memutar pesan suara itu, tapi pratinjaunya menampilkan kata-kata pertamanya, Xin Yul. Kamu aku memblokir akun itu, lalu membuka obrolan dengan Nianchu, mau makan malam apa nanti? Hotpot. Terakhir kali makan hotpot, perutmu sakit kan? Porsi kecil yang tidak pedas? Kaldu biasa juga boleh, baik. Kuah kaldu saja. Semenit kemudian, dia mengirim meme anjing Shiba Inu. Aku menaruh ponsel. Aku tak tahu kapan Linrong menyadari siapa Nianchu.
Tapi belakangan Shouke bilang dia menelepon Hanwen selama 47 menit. Shouke tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi dia tahu setelahnya, Hanwen membanting tabletnya, pergi keluar untuk mabuk berat, dan muntah di kursi belakang taksi, hingga harus membayar biaya pembersihan sebesar 200 yuan. Sekarang, semua kekacauan ini akan bertemu di pernikahan Shouke. Aku malas datang, tapi Shouke salah satu teman kuliah terdekatku. Dia menelepon langsung, "Yul, Hanwen akan datang, kalau canggung, ku beri meja lain." "Tidak usah, atur biasa saja yakin." "Tentu, bawa istrimu juga oke. Ku taruh kalian dekat meja utama." Shouke ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan, "Lin Rong juga akan datang. Dia sahabat karib istriku." Di hari pernikahan, pukul 11.30 siang. Aku dan Mianju tiba di hotel. Dia mengenakan gaun kuning lembut. Perut buncitnya sudah sangat terlihat sekarang, tapi dia tetap berjalan dengan lincah. Rambutnya dikepang longgar ke samping, mengenakan anting mutiara yang kubelikan bulan lalu. Aku menggandeng tangannya ke ruang pesta di dekat panggung. Jiang Duo sudah menunggu. Dia rapi mengenakan jas dengan rambut kimis. "Karen tidak?" Tanyanya membusungkan dada Karen. "Akhirnya tidak mirip penagih utang, enak saja." "Tapi, kamu cantik sekali hari ini, Nianchu." Nianchu tersenyum. "Terima kasih." Kami melangkah masuk aula perjamuannya sangat luas, ada lebih dari 20 meja di sana. Panggungnya dipenuhi balon dan bunga, diiringi musik pernikahan yang lembut. Sambil berjalan, mata saya mengisi ruangan dan langsung menemukan meja ketiga di sebelah kiri. Shao Hanwen dan Lin Rong sudah duduk di sana. Hanwen memakai sataran abu-abu gelap, rambutnya kimis rapi. Terlihat sekali dia bersiap-siap dengan sangat niat. Lin Rong duduk di sampingnya mengenakan gaun duyung merah. Rambutnya disanggul ke atas memamerkan lehernya. Bayinya tidak kelihatan, mungkin dititipkan ke keluarga. Dia sedang menatap ponselnya dengan senyum palsu khasnya. Tipe senyuman yang selalu dia pasang saat merasa sedang diperhatikan orang. Kemudian, dia mendongak. Tatapannya menyapu ruangan, lalu tertuju pada saya. Senyumnya langsung membeku. Matanya turun ke perut Nianchu, lalu ke tangan kami yang saling menggenggam. Akhirnya, dia menatap wajah Nianchu. Saya melihat pupil matanya melebar. Bukan karena dia tidak mengenalinya, justru karena dia sangat mengenalinya. Wajah Nianchu dan Hanwen sangat mirip, terutama di bagian mata. Lin Rong menatap tanpa berkedip selama 3 detik. Dalam sekejap, wajahnya berubah dari bingung, sadar, terkejut, hingga tidak percaya. Kalau wajahnya punya efek visual, pupil matanya pasti sedang gampa dengan efek gerak lambat. Hanwen juga menyadari kehadiran kami. Reaksinya bahkan lebih fatal, sumpit di tangannya langsung terlepas dan berdenting keras di atas piring. Semua orang di meja mereka langsung menoleh. Saya menuntun Nianchu ke kursi kami, yang tepat berada di sebelah meja Hanwen. Hanya dipisahkan jalan kecil di tengah. Saat kami duduk, Jiang Duo mendekat dan berbisik. "Kenapa aku merasa pernikahan ini bakal berubah jadi medan perang?" "Diam," gumam saya. "Aku usahakan, tapi ini sudah kurekam." Saya langsung merebut ponsel yang dia sandarkan di dadanya. "Jangan direkam, bagaimana kalau ada momen legendaris?" "Tidak akan ada." Terdengar suara dari sebelah kanan, saya menoleh. Hanwen sudah berdiri di depan saya. Mencengkeram gelas minuman begitu erat, hingga buku jarinya memutin. "Kamu sengaja melakukan ini?" "Shouke yang mengundangku, kami dulu teman sekamar." "Aku lupa." Dia menatap Nianchu. Nianchu balas menatapnya. "Kakak." Hanya satu kata, singkat dan jelas. Bibir Hanwen berkedut. Nianchu dengan santai mengeluarkan sebotol asam folat dari tasnya. "Ibu menyuruhku memberikan ini padamu. Katanya kakak tidak pernah meminumnya tepat waktu." "Tunggu, itu kan botol milik Nianchu sendiri. Dia sengaja melakukannya." Hanwen jelas tahu hal itu, dan wajahnya langsung memerah padam. "Nianchu kakak, pelankan suaramu. Orang-orang sedang menikah." Hanwen menarik napas dalam-dalam berulang kali, seperti sedang latihan melahirkan. Tepat saat itu, Lin Rong berjalan mendekat. Dia berdiri di belakang Hanwen. Matanya melirik bergantian ke arah Nianchu dan saya. Suaranya nyaris berbisik, "Pacar barumu itu dia." "Yai, Nianchu, kupikir kamu bakal mengenalinya." Lin Rong menatap Nianchu, dan Nianchu balas menatapnya. Keduanya saling mengunci pandangan selama 2 detik sebelum Nianchu berbicara lebih dulu. "Halo, kakak ipar." Kata-kata itu seperti granat yang dilemparkan ke kolam yang tenang.
Tiga orang di meja belakang Hanwon langsung tersedak makanan mereka secara bersamaan. Linrong mendadak pucat, kakak ipar? Apakah kamu pacar kakakku? Nian Chu mengelus perutnya dengan nada bicara yang manis. Meskipun ibunya belum benar-benar merestui kami, seorang paman di meja kamu yang tidak tahu apa-apa berbisik ke pria di sebelahnya. Tunggu, ada apa dengan kedua pasangan ini? Siapa pacar siapa? Pria satunya menghitung dengan jari sebelum akhirnya menyerah. Gambarkan aku diagram, mungkin baru aku paham. Di dekat meja utama, saya melihat Zhou Ke menusuk-nusuk sepotong kue dengan kesal. Wajahnya berkedut, istrinya menarik-narik lengannya. Siapa sih yang kamu undang? Pernikahanku, pernikahanku. Zhou Ke terlihat seperti ingin mati saja. Dada Hanwon naik turun dengan cepat menahan emosi. Dia memelototi saya, bibirnya gemetar. Akhirnya, dia mendesis lirih, Shen Yui, apa kamu merasa hebat? Saya tidak bilang begitu, jawab saya, sambil merapikan serbet di pangkuan. Tapi karena kamu bertanya, saya mendongak dan tersenyum tipis padanya. Menurut saya ini, kebetulan yang luar biasa. Hanwon mengepalkan tangannya, kebetulan dia. Kamu merebut mantan tunanganku, dan aku menikahi adikmu. Kamu punya satu anak, dan aku akan punya anak kembar. Menurutmu itu kebetulan, atau takdir? Wajah Hanwon langsung pucat pasi. Dia membuka mulutnya, tapi di belakangnya, Linrong sudah mulai menangis. Air matanya bukan karena sedih melainkan ketakutan luar biasa. Seperti penjudi yang baru sadar telah mempertaruhkan segalanya pada kartu yang salah. Suara pembawa acara menggema lewat mikrofon, para tamu, pengantin akan segera bertukar janji. Silakan kembali ke kursi masing-masing, tidak ada yang bergerak. Semua mata di ruangan itu tertuju pada kami. Di atas panggung, sang pengantin pria, Zhou Ke, tampak seperti pemeran figuran yang kehilangan sorotan, sementara istrinya sudah mulai menangis. Bukan air mata kebahagiaan pula. Zhou Ke, kamu harus ingat ini baik-baik, desis pengantin wanita. Sayang, sumpah aku tidak tahu apa-apa. Kita bicara di rumah nanti. Setelah perjamuan selesai, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Waktu menunjukkan pukul 8 malam di tempat parkir bawah tanah hotel, di luar sangat gelap, dan lampu neon di atas kepala mendengung pelan. Saya menuntun Nian Chu menuju mobil kami sementara Jiang Du berjalan di samping kami, bersenandung gembira sambil membawa tas hadiah kami. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki cepat mendekat dari belakang. Suara Zhao Hanwen terdengar serak, berat, karena pengaruh alkohol. Linrong mengikutinya dengan mata merah. Hak tingginya mengetuk keras di atas beton. Shin Yu, kamu berhenti di situ. Saya berhenti dan berbalik. Zhao Hanwen berdiri 3 meter di depan kami. Wajah dan lehernya memerah karena alkohol. Dia memelototi saya dengan dada naik turun. Katakan yang sejujurnya, kamu sengaja mengincar adikku sejak awal. Kamu sengaja melakukan ini. Nian Chu melangkah ke depan saya. Zhao Hanwen, cukup mundur. Aku tidak mau mundur. Nian Chu berdiri dengan berkacak pinggang. Perut buncitnya terlihat jelas di bawah lampu atas. Berteriak pada wanita hamil membuatmu merasa hebat, ya. Zhao Hanwen membeku, sikap agresifnya langsung sedikit melunak. Saya dengan lembut menarik Nian Chu ke belakang tubuh saya. Zhao Hanwen, apa maumu? Aku bertanya, apa kamu merencanakan ini sejak awal untuk menjebakku? Saya menatapnya, matanya merah, bibirnya kering, dan rambutnya berantakan tertiup angin. Dia sama sekali tidak terlihat rapi seperti saat di perjamuan tadi. Zhao Hanwen, kata saya dengan tenang, tapi jelas, kamu bisa hitung sendiri lini masa kejadiannya. Nian Chu dan saya bertemu di toko buku mix saat dia menjatuhkan buku On 100 Years of Solitude, tepat di kaki saya. Kami minum kopi bersama dan mengobrol selama 1,5 jam. Dia tidak pernah menyebutkan nama belakangnya, dan saya pun tidak bertanya. Kami bertemu lagi 3 hari kemudian saat dia mengirim pesan menanyakan keadaan kaki saya. Kami mulai berpacaran di minggu ketiga. Saya tahu nama belakangnya di minggu keempat. Dan tahu kamu kakaknya di minggu kelima. Saat itu dia sudah hamil. Apa kamu benar-benar berpikir saya bisa mengatur semua ini? Membuat buku jatuh dari rak tepat ke kaki saya? Membuat orang asing mengajak saya minum kopi? Membuatnya hamil anak kembar dalam waktu kurang dari sebulan? Kalau saya bisa merencanakan semua itu, saya bukan manusia, saya Tuhan. Mulut Zhao Hanwen terbuka dan tertutup,
benar-benar kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa menemukan satupun celah untuk membantah karena memang tidak ada sedikit pun celah dalam logika saya untuk diserang. Karena putus asa, dia menggunakan tinjunya, dia menerjang saya, melayangkan pukulan ke wajah saya. Gerakannya cepat, tapi dia sedang mabuk. Kakinya terpeleset dan tinjunya meleset di samping telinga saya. Jiang Duo langsung maju, meringkus Xiao Hanwen dari belakang seperti menangkap ayam yang tidak berdaya. "Tenang, kawan. Santai saja," teriak Jiang Duo, mendekapnya erat-erat. Xiao Hanwen berontak sambil berteriak, "Lepaskan aku. Kalau kulepaskan, kamu pasti bakal memukul lagi." "Tidak akan, lepaskan." Jiang Duo melirik saya. Saya mengangguk pelan, dan dia melepaskannya. Xiao Hanwen terengah-engah, meletakkan tangan di lututnya dengan punggung bergetar. Lin Ru berdiri di dekat kami dalam diam, menatap saya. Matanya memancarkan banyak hal, penyesalan, kebencian, ketakutan, dan kerinduan yang aneh. "Xin Yu," katanya, melangkah maju. "Dia membohongiku. Dia bilang keluarganya kaya raya dan dia akan memberiku kehidupan yang layak. Aku tertipu jadi, jika kamu bersedia memberiku kesempatan lagi Lin Ru." Saya memotong ucapannya. Tangannya terulur, hampir menyentuh lengan baju saya. "Jangan sentuh pakaian saya." Nianchu membelikan kemeja ini bersama saya. Tangannya membeku di udara saat Nianchu menjulurkan kepalanya dari belakang saya. "Kemeja itu harganya 3.800. Hati-hati, kakak ipar." Wajah Lin Ru seketika menjadi sangat pucat. "Kakak ipar." Kata-kata itu lagi. Setiap kali mendengar kata itu, rasanya seperti pisau tumpul yang menggores wajahnya. Pandangannya perlahan beralih ke wajah Nianchu, lalu turun ke perutnya. Bibirnya gemetar. "Kamu memanggilku kakak ipar, jadi kamu adiknya? Kamu bersama Xin Yu. Kamu mengandung anaknya?" "Kembar," dia bergumam. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang mengigau. Menghubungkan kenyataan ini, membuatnya semakin pucat di setiap kata yang diucapkannya. Begitu dia selesai bicara, bahunya melemas, seperti gedung yang runtuh, tanpa suara. Shen Yui Xiao Hanwen berdiri tegak. Suaranya mendadak terdengar berat dan dalam. Itu bukan lagi kemarahan, melainkan sesuatu yang sangat berbeda. "Siapa kamu sebenarnya?" "Sudah lama saya tidak ingin menggunakan nama keluarga saya. Saya ingin hubungan saya dengan Nianchu benar-benar murni. Bebas dari status atau perhitungan apapun." Tapi Xiao Hanwen dan Lin Ru tidak mau mengalah. Mereka butuh alasan untuk bungkam selamanya. "Xiao Hanwen, perusahaan keluargamu memproduksi perangkat pintar. I found it. Bagaimana kamu tahu hal itu? Dan 40% bisnismu berasal dari Shen Group." Mata Xiao Hanwen membelalak ketakutan. "Kamu nama belakangmu Shen Yue, putra tunggal sang pendiri, Shen Jiangwu." Area parkir itu mendadak sunyi senyap, hanya menyisakan dengungan lampu neon. Wajah Xiao Hanwen berubah dari merah menjadi pucat, lalu kuning layu, hingga akhirnya membeku dalam warna wajah yang hanya pernah saya lihat di ruang perawatan intensif. Lututnya lemas bukan mau berlutut, tapi karena kakinya sudah gemetaran, mustahil. "Katamu kamu cuma punya bisnis dagang kecil-kecilan, benar?" Shen Group awalnya memang cuma bisnis dagang, di zaman kakekku, itu memang usaha kecil. Xiao Hanwen terhuyung-huyung sambil memegangi pilar terdekat. Mulutnya bergetar tanpa suara. Lin Ru tak tahan lagi. Dia menutup mulutnya, air mata membasahi sela-sela jarinya. Bukan sedih, ini penyesalan murni yang menyesakkan. Dia memilih Xiao Hanwen karena mengira keluarganya lebih mapan. Padahal, mantan pacar yang dia campakkan justru pewaris kerajaan bisnis raksasa yang tak mungkin bisa dia jangkau. Dia bukan sekadar salah pilih. Dia malah membuang tambang emas demi kerikil tidak berharga. Tiba-tiba, ponsel Xiao Hanwen berdering, menggema keras di garasi yang sunyi. Dia menjawabnya dengan kaku, suara ayahnya begitu kencang dan murka sampai aku bisa mendengarnya. Dengan jelas, "Xiao Hanwen, apa kamu menyinggung keluarga Shen? Shen Group baru saja memberitahu kalau mereka tidak memperpanjang kontrak kita kuartal depan. Itu 40% dari seluruh pendapatan kita. Apa yang kamu lakukan?" Tangan Xiao Hanwen gemetar hebat. Dia tidak menjawab. Dia tidak bisa. Kenyataannya terlalu konyol. Dia merebut tunanganku. Jadi aku balas menikahi adik kandungnya. Sekarang, adiknya sedang mengandung anak kembarku. Sementara bisnis keluarganya kehilangan kontrak kami. Ini bukan perang korporasi,
melainkan hukum karma yang nyata. Dia berdiri mematung di bawah lampu neon saat ayahnya terus berteriak. Hanya setelah telepon ditutup, dia perlahan berbalik menatapku. Lalu, dia tertawa sinis dan histeris. "Xin Yue, kamu menang." Aku memalingkan wajah sambil menggandeng tangan Nianchu. "Ini bahkan bukan persaingan." Kami berjalan ke arah mobil. Aku berhenti sejenak di dekat pintu, lalu menoleh padanya. "Soal kontrak itu, bukan aku yang membatalkannya. Kamu bisa bicara dengan ayahku. Diperpanjang atau tidak, tergantung suasana hatinya." Jiang Duo membukakan pintu dan berbisik, "Ya, suasana hati ayahmu kan tergantung seberapa senang dia saat cucunya lahir nanti. Diam dan masuklah saat kami pergi." Nianchu memasang sabuk pengaman, lalu tiba-tiba menarik lenganku. "Kamu keren banget tadi. Kenapa tidak selalu begitu?" "Aku tidak perlu melakukannya. Lalu kenapa hari ini?" "Karena mereka keterlaluan." Dia pun terdiam. Aku merasakan tarikan lembut di lenganku. Aku menoleh dan melihatnya menyembunyikan wajah di balik rambutnya, tapi telinganya merah merona. "Bayi kembar kami lahir pukul 9:17 malam. Si kakak laki-laki lahir lebih dulu dengan berat 6,2 pon. 4 menit kemudian, adiknya menyusul dengan berat 5,8 pon. Perawat membawa 2 bayi merah itu keluar menemuiku yang sedang berdiri gemetaran di luar pintu. Bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang nyata. Nianchu sudah berada di dalam selama lebih dari 3 jam. Aku mondar-mandir di lorong, melangkah hingga lebih dari 700 kali. Jiang Duo duduk di bangku, menggoyang-goyangkan kakinya, tampak jauh lebih gugup dariku. "Mereka sudah keluar," teriaknya saat pintu terbuka. Sialnya, dia malah terhantam daun pintu yang berayun, menabrak dinding, dan kepalanya membentur kotak hidran. Dia berjongkok sambil mengusap kepalanya, tapi sedetik kemudian langsung melompat untuk mengintip ke dalam ranjang bayi. Kedua bayi yang baru lahir itu tampak keriput, matanya terpejam dan tinjunya terkepal erat. Mata Jiang Duo berkaca-kaca. "Sial," gumamnya. Dia mengusap wajahnya. "Mereka jelek sekali, kamu yang jelek." "Bukan, maksudku, semua bayi baru lahirkan. Memang begini, aku cuma terlalu bersemangat." Dia mengoceh tak karuan. Ibu Nianchu bergegas datang dari lantai bawah sambil membawa panci berisi sup hangat. Begitu melihat ranjang bayi, beliau terpaku, lalu berlutut dan menyentuh pipi bayi laki-laki itu dengan tangan gemetar. "Dia mirip sekali dengan Nianchu," gumamnya. "Alisnya sangat mirip." Beliau menatap bayi perempuan itu, "Yang ini punya dagumu." Beliau mendongak menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Xin Yue, terima kasih, Tante. Panggil ibu saja," kataku. Aku tertegun. "Ibu." Beliau mengulangnya, "Ibu." Aku tersenyum dan mengangguk. Beliau berbalik dan masuk ke kamar perawatan. Orang tuaku tiba setengah jam lebih cepat dari ibu mertuaku. Dan ibuku sudah berada di dalam menemani Nianchu. Dia tampak pucat dan kelelahan, tapi tetap tersenyum. Saat aku melangkah masuk, dia menoleh padaku. "Laki-laki atau perempuan?" "Sepasang yes." Aku menang. "Menang apa?" "Kemarin aku taruhan dengan Jiang Duo. Dia yakin keduanya laki-laki, sedangkan aku tebak sepasang, taruhannya sekotak ceri. Kamu baru melahirkan, dan yang kamu pikirkan cuma ceri." "Iya, yang jumbo." Aku menggenggam tangannya, jemarinya dingin, tapi perlahan menghangat di telapak tanganku. "Terima kasih untuk segalanya." Sesaat kemudian, ada keributan di pintu. Xiao Hanwen muncul. Dia memakai jaket tebal, hidungnya memerah karena kedinginan, sambil mendekap boneka beruang raksasa yang ukurannya hampir setengah tubuhnya. Melihat semua orang di dalam, dia sempat ragu. Ibu yang menyuruhku datang. Dia menyodorkan beruang raksasa itu ke arah Jiang Duo, yang pandangannya terhalang hingga hampir tersandung. Xiao Hanwen lalu melangkah mendekati ranjang bayi, membungkuk untuk melihatnya. Kedua bayi kecil itu mengerucutkan bibir mereka. "Mereka tidak jelek kok." "Terima kasih atas pujiannya, Paman," goda Nianchu dengan suara lemah dari ranjangnya. Xiao Hanwen berbalik menatapku. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara rasa canggung, kesal, dan sesuatu yang sulit digambarkan. "Kalau sampai kamu menyakiti adikku, kamu sudah mengatakannya sekali di rumahmu. Kalau begitu akan kukatakan lagi, sakiti dia, dan aku akan menghabisimu." "Xiao Hanwen, 40% bisnis keluargamu masih ada di tanganku. Kalau kita bertarung, menurutmu siapa yang akan hancur duluan?" Wajahnya memerah,
Namun dia menahan diri. Setelah menarik napas panjang beberapa kali, dia menggumamkan dua kata, kakak ipar. Semua orang di ruangan itu terbelalak. Ibu mertuaku mematung, Niancu terpaku. Begitu pula aku. Aku memanggilmu kakak ipar, gumamnya. Suaranya pelan seperti dengungan nyamuk. Kita berbaikan, kan? Belum sempat aku menjawab. Tawa meledak dari balik boneka beruang raksasa saat Jiang Duo jatuh tersungkur ke lantai sambil terpingkal-pingkal. Dia mengatakannya. Dia benar-benar mengatakannya. Xian Yu, dengar tidak? Dia memanggilmu kakak ipar. Shao Hanwen menyambar beruang raksasa itu dan melemparnya. Jiang Duo merunduk, boneka itu memantul ke sudut ruangan. Diam. Teriak Shao Hanwen. Kamu merekamnya. Sini ponselmu. Terlambat, sudah kusimpan. Jiang Duo mundur. Kalau diunggah ke media sosial, kubunuh kamu. Tenang, tidak kuposting di sana, tapi di TikTok. Shao Hanwen mengejarnya memutari ruangan, sampai perawat membuka pintu. Tuan-tuan, ini ruang bersalin, tolong tenang. Kami langsung terdiam, maaf. Niancu memperhatikan kami sambil tertawa geli hingga berlinang air mata. Bisa tidak kalian biarkan aku pulih dengan tenang sebelum membuat keributan? Shao Hanwen merapikan pakaiannya dan bergumam, aku pergi dulu. Dia berbalik ke arah pintu, lalu berhenti sejenak sebelum melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat kalian menamai anak-anak, jangan pilih nama yang aneh. Dia pun pergi, langkah kakinya perlahan menghilang di lorong. Jiang Duo mendekat lalu berbisik, apa ini artinya dia akhirnya menerimamu? Kurasa begitu. Aku menatap ke dalam ranjang bayi, memandangi kedua malaikat kecilku. Bayi laki-laki kami menguap, sedangkan adiknya mengangkat tangan kecilnya, menggapai udara. Aku menyodorkan jariku, dan dia langsung menggenggamnya. Pegangannya terasa lembut namun sangat erat. Rasanya seperti akhirnya menemukan jalan pulang. Hari saat kami keluar dari rumah sakit, Niancu duduk di kursi belakang diapit kedua bayi di kursi khusus mereka. Jiang Duo yang menyetil, sementara aku duduk di depan. Lewat kaca spion, kulihat Niancu sedang menatap anak-anak kami. Sinar matahari menghangatkan bahunya, dia mendongak, menatap mataku, lalu tersenyum manis. Malam itu, aku mematikan lampu, lalu berbaring. Niancu tertidur lelap, napasnya tenang dan teratur, dan bayi-bayi kami senyap di kamar sebelah. Aku memeriksa ponsel, dan melihat postingan Shouke. Di bawah foto pernikahannya, dia menulis, untuk semua tamuku, lain kali kalau mau membuat drama, tolong lakukan itu. Di pernikahan orang lain, istriku masih belum memaafkanku. Terima kasih kepada Xin Yue dan Shao Hanwen atas drama terbesar abad ini. Aku dapat lebih dari 300 suka dan ancaman cerai. Terima kasih semuanya. Aku terkeker, meletakkan ponsel di meja. Cahaya bulan menyelinap dari sela gorden, menyinari lantai dengan lembut. Aku memejamkan mata. Kisah ini dimulai dengan hasil tes kehamilan positif dan diakhiri dengan dua tangisan lembut. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Ro. Kudengar Shao Hanwen memutuskannya setelah dia kembali dengan alasan perbedaan kepribadian. Kabarnya dia sekarang tinggal sendiri bersama anaknya di kontrakan tua. Sesekali mengunggah kata-kata motivasi yang tidak disukai siapapun. Lagi pula aku tidak pernah melihatnya. Begitu orang keluar dari hidupmu, mereka tidak layak dipikirkan lagi. Niancu membalikkan badan, membenamkan wajahnya di leherku. Kenapa belum tidur? Gumamnya. Hanya sedang berpikir. Berpikir apa? Bubur apa yang ingin kubuatkan untukmu besok? Bubur millet labu kuning, yang ya sudah, tidurlah. Dia bergumam setuju, lalu kembali terlelap. Cahaya bulan di luar sangat indah. Aku menarik selimut, hingga menutupi bahunya, memejamkan mata. Dan akhirnya aku sendiri pun tertidur nyenyak.